Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk Rere WRT di X86 teman-teman. Nah, di sini versinya yaitu Classwall 240924 ya. Adapun updatean kali ini itu sangat banyak dan tentunya eh, semua updatean dari repository OpenWRT itu sudah terupdate semua teman-teman. Kemudian ada beberapa tunnel yang saya update juga, atau semuanya ya, semua ada Paswal, NecoClass, dan OpenClass semua terupdate. Kemudian ada beberapa perubahan yang saya hilangkan dan kemudian saya ganti dengan aplikasi lain. Dan seperti biasa saya akan jelaskan sambil berurutan ya, kita cek satu-satu ya teman-teman. Kita cek di bagian routing dulu. Tadi di bagian overview tidak ada yang berubah ya seperti tema-tema sebelumnya. Dan memang RRWRT sudah menetapkan tema yang seperti ini secara permanen teman-teman. Nah baik, kita cek di bagian routing seperti ini ya. Jadi di sini saya tidak terkoneksi ke internet. Saya hanya ingin memperlihatkan beberapa perubahan yang diterapkan di RRWRT kali ini teman-teman. Baik, kita cek di bagian sistem log. Oke. Untuk bagian kernel lognya aman ya. Dan kita cek juga di bagian proses ya teman-teman. Di X86 itu prosesnya jauh lebih banyak ketimbang di ARS64 ya atau ARM. Oke, kita lanjut ke net monitor. Seperti biasa ya, untuk konfigurasi net monitornya itu ada di folder www, kemudian file netdata.html, dan sudah saya sering jelaskan ya, itu untuk cara mengeditnya teman-teman, menyesuaikan dengan interface yang teman-teman gunakan ya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian tab connection ya, seperti ini ya. Kemudian seperti yang lainnya ya, sudah menggunakan free memcached, sudah bukan lagi rilis RAM ya teman-teman. Dan free memcached itu jauh lebih bagus ketimbang rilis RAM. Nah oke, kita lanjut di bagian sistem. Seperti biasa saya ingatkan lagi buat teman-teman ya, jangan lupa untuk setting time zone, sesuaikan dengan TKP masing-masing ya, biar jamnya sinkron dengan waktu di TKP teman-teman. Untuk logging time synchronization sudah menggunakan ID full NTP, sudah di log juga language and design atau temanya teman-teman. Baik, kita lanjut ke administration untuk mengganti login Luci ya di sini. Adapun password defaultnya adalah Indonesia teman-teman, huruf kecil semua ya. Kemudian SSHK HTTPS access untuk merubah sistem login ya, atau sistem dari OpenWRT-nya teman-teman, karena defaultnya itu menggunakan HTTP. Nah jika ingin menggunakan HTTPS tinggal dicentang saja di sini. Oke, kita lanjut bagian software seperti ini ya. Saya sudah update semua repo. Untuk startup yang disable itu USB MaxD. Untuk tethering iPhone ya, jadi di enable jika menggunakan iPhone di tetheringnya. Kemudian LED saya disable, kemudian Neko disable biar tidak jalan otomatis ya. Kali aja teman-teman ingin menggunakan Paswal atau OpenClass. Kemudian Paswal server juga disable. Untuk PHP 8 fpm nya saya enable karena NecoClass itu menggunakan PHP 8 fpm teman-teman. Nah oke, kita lanjut di local startup-nya tidak ada ya seperti biasa. Kemudian schedule-nya ya, schedule-nya berubah juga ya, script-nya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ini mengikuti free memcached yang ada di menu status ya. Nah, seperti biasa juga PNSTATISH untuk mengupdate informasi di net monitor. Jadi ini juga sering ada yang tanyakan ya, kenapa net monitornya itu tidak terupdate. Nah, coba dicek di bagian schedule task, apakah baris kedua ini ada atau hilang. Jika hilang,
tentunya tidak akan bisa terupdate secara otomatis tiap 5 menit teman-teman. Oke, lanjut bagian disk manager aman ya. Di sini saya menggunakan SD card dengan partition table GPT dan aman ya teman-teman. Kapasitas 8 GB. Lanjut ke file manager. File manager juga semua pendukungnya yaitu PHP 8 sudah diupdate sesuai dengan updatean terbaru di repository OpenWRT. Kita cek di bagian mount point aman semua. Kemudian reboot, shutdown semua aman ya teman-teman. Nah, di bagian modem ada AT message seperti biasa. Untuk modem-modem rakitan ya bisa menggunakan menu ini. Kemudian 4G connection ini juga support beberapa modem, baik modem rakitan maupun yang bukan ya. Kemudian untuk modem info saya sudah hilangkan dari sini teman-teman, karena saya pikir modem info itu double ya, sama saja dengan 4G connection. Jadi sudah dihilangkan. Kemudian berikutnya ada connection monitor yang bisa merestart modem Huawei ya, baik yang terkoneksi menggunakan RJ45 atau kabelan maupun yang menggunakan USB stick ya. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada password. Passwordnya sudah terisi konfigurasi. Jadi teman-teman tinggal edit di bagian node list, kemudian isi akun, isi bug, dan bisa langsung jalan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Tinggal disesuaikan aja mau piles, mau trojan, atau mau pimes. Dan bahkan bisa dirubah lagi. Kemudian di bagian rule manage-nya juga sudah saya isi ya. Jadi rules-nya ada seperti ini, ada blog, streaming, sosmed, e-wallet, game, dan tile scale. Nah, baik teman-teman, itu ya di password ya. Kemudian kita berpindah ke Neko Class. Nah, Neko Class-nya juga sudah terisi konfigurasi ya teman-teman. Nah, kita kembali dulu ke password nih. Kita cek dulu ya. Coba kita running passwordnya. Ciri-ciri konfigurasi yang tidak ada error tentu bisa jalan ya aplikasinya teman-teman. Tentunya bisa running. Nah, oke, di sini kita lihat ya, semua running ya teman-teman kecuali DNS karena tidak ada koneksi internet. Dan tentunya juga akan berubah menjadi TCP UDP, akan tetapi statusnya di sini tetap tercentang dan kita cek di sini run complete ya. Run complete di sini tidak ada yang error di bagian lognya teman-teman. Itu pertanda kalau konfigurasinya sudah benar semua, tinggal akun yang kosong. Namun beda ya dengan konfigurasi Neko Class dan Open Class, itu bisa jalan, bisa kelihatan running, akan tetapi tetap tidak bisa internetan karena tidak ada akunnya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut ke bagian Neko Class. Jadi kita lihat ya di bagian setting dulu. Nah, di sini sudah menggunakan versi 1.3.5, kemudian Syncbox-nya juga sudah versi 1.10.0 beta 11 teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di bagian konfigurasi sudah ada konfigurasi rere.yml sebagai konfigurasi default. Nah, untuk merubah akunnya tinggal masuk di menu proxy, kemudian mau edit bagian trojan, piles, dan pimes, karena di sini ada 3 ya proxy provider yang saya simpan, trojan, piles, pimes. Nah, tinggal edit seperti ini dan isi akunnya teman-teman, kemudian di save ya. Kemudian bagian infonya itu sudah saya setting sedemikian rupa, sudah dengan rules ya teman-teman, sudah dengan rules juga, bisa lihat di sini bagian rules misalkan e-wallet. Nah, ini sudah terisi rules juga. Jadi konfigurasi sudah ada, tinggal isi akun dan langsung pakai. Nah, kita akan tes untuk me-enable Mihomo. Kemudian di sini sudah enable ya teman-teman, berarti otomatis dashboard bisa kita akses kalau konfigurasi normal. Nah, jangan lupa setelah mengisi akun, semua sudah jalan, ada ping. Jangan lupa untuk merubah di bagian global karena defaultnya itu ada direct teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan ya mau pilih yang mana nantinya. Yang penting jangan di direct dan reject karena tentu tidak akan ada internet ya.
kecuali ada kuota. Seperti itu teman-teman. Jadi ini konfigurasi aman, bisa running. Untuk konfigurasi Syncbox saya belum sertakan karena di bagian Syncbox itu masih banyak pengembangan ya teman-teman. Kita tunggu-tunggu saja developernya sampai bisa benar-benar stabil di bagian Syncbox-nya, terutama untuk konfigurasinya ya. Karena konfigurasi Syncbox itu sangat ribet sebenarnya, sebab menyatu konfigurasi utama dengan konfigurasi akunnya teman-teman. Saya lihat sudah ada perkembangan sedikit, sudah bisa menggunakan outbound proxy provider, akan tetapi hanya mensupport yang URL, belum bisa mensupport file teman-teman. Jadi nantilah kita tunggu-tunggu ya. Baik, untuk Neko Clash-nya aman ya menggunakan Mihomo. Oke, saya clear dulu. Nah, di sini juga sudah ada tambahannya teman-teman, bisa diedit langsung dari sini ya. Di Mihomo, di sini juga ada Syncbox. Sebenarnya sih bisa diedit di mana saja ya. Karena di Syncbox juga muncul file ini dan di Mihomo pun juga muncul file ini. Kemudian kita bisa edit juga seperti ini teman-teman ya. Bahkan sudah dilengkapi dengan Advanced Editor di sini. Kemudian standar editor, advanced editor, coba kita cek di bagian Syncbox, edit, advanced editor, plain text editor. Ini mestinya berubah ya teman-teman, tapi mungkin karena tidak online, maka hanya bisa seperti ini ya. Atau coba saya refresh. Nah baik, intinya tidak ada masalah ya, sudah bisa diedit meskipun ini masih ada kekurangan ya. Nah oke teman-teman, bagian template, sebenarnya template ada box ya, Syncbox subscription conversion template. Bisa kita memasukkan link akun di sini, kemudian pilih misalkan default template 5, di sini ada penjelasan ya. Kemudian kita generate config file, itu langsung bisa membuat config Syncbox teman-teman. Nah kemudian juga ada personal, ini untuk konfigurasi Mihomo-nya ya, atau ya seperti itulah. Kemudian di sini ada MetaYACD dan MetaCube XD, ini sih YACD double ya, tapi tidak masalah, semua bisa digunakan. Nah intinya sudah bisa running ya. Kemudian oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian Open Class. Nah Open Class-nya juga sudah saya sertakan konfigurasi teman-teman, bisa dicek di sini ya. Dan konfigurasinya pun mirip-mirip ya dengan Neko Class dan Paswal di sini. Sudah dilengkapi dengan rules juga ya, nanti tinggal dirubah karena ya masih banyak yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah kita akan coba cek running ya, apakah bisa running. Dan tentunya restart firewallnya juga sudah jauh lebih cepat dari sebelumnya, sebab ini hanya menggunakan core meta, yaitu single core ya teman-teman, tidak seperti kemarin ada menggunakan 3 core ya di versi-versi sebelumnya. Ada Tune Core, Dev Core, dan Meta Core. Sekarang tinggal satu, hanya menggunakan Meta Core teman-teman. Bisa dilihat di version update, akan tetapi ini tidak online, maka collecting data terus-terusan di sini ya. Yang pasti di sini hanya menggunakan Meta Core saja. Nah oke, ini running ya teman-teman, aman, bisa mengakses ke YACD. Dan jangan lupa juga untuk setting di bagian global, karena di sini defaultnya direct ya. Oke, aman ya untuk running Open Class-nya. Adapun untuk settingan DNS leak-nya, silakan teman-teman lihat di video saya ya. Itu saya sudah perbaharui videonya untuk mengatasi DNS leak. Saya khawatir teman-teman yang belum bisa setting itu nanti malah berakibat tidak ada internet jika saya sudah terapkan di sini. Makanya di sini tidak ada yang menggunakan DNS over HTTPS ya teman-teman. Semua hanya menggunakan protokol UDP biar dipastikan bisa running nanti internetnya.
Oke, kita selesai di open class. Lanjut, base 64 decode tetap ada. Nah, untuk tile scale di sini menggantikan zero tier, teman-teman. Jadi zero tier sudah saya hapus, sudah saya ganti dengan tile scale, tinggal di enable kemudian login akun nantinya ya. Oke, interface info, kemudian log, aman ya teman-teman. Nah, kita cek untuk bagian terminal ya, Intel Celeron ya teman-teman. Config saya pastikan dulu di sini unspecified. Nah, oke, aman. Lanjut di bagian interface seperti ini, tethering 1. Kemudian di sini nanti akan muncul tile scale 0 ya jika tile scale-nya running, teman-teman. Oke, kita cek di bagian routing, aman. DHCP DNS bagian forward aman. Kita cek lagi bagian diagnostik dan firewallnya. Nah, firewallnya juga sudah ada firewall tile scale, jadi aman teman-teman, sudah langsung pakai juga tile scale-nya, tinggal konekkan ke akunnya ya. Nah, baik, lanjut kita cek untuk icon navbar berfungsi ya. Oke, aman. Password, Neko class, open class. Oke, tidak ada masalah ya teman-teman. Nah, kita cek untuk modem, tidak ada modem ya. Ke terminal sudah. Kemudian ya CD tidak running open class-nya. YouTube, about. Nah, buat teman-teman yang ingin mendukung saya tetap mengembangkan firmware ini, tentunya bisa berdonasi untuk RRWRT, pengembangan RRWRT bisa berdonasi dengan cara scan QR berikut teman-teman. Dan tentu QR kode sebelumnya di firmware lama itu sudah tidak bisa berfungsi ya, karena ternyata memang ada updatean kode QR dari QRIS. Saya juga telat tahu ya. Tapi di sini sudah diperbaharui dan QRIS ini sudah bisa berfungsi teman-teman. Dan oke, saya rasa itu ya untuk OpenWRT STB itu menyusul. Sementara saya rilis untuk X86 dulu teman-teman. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.